Halo, selamat datang dalam acara Kelas Pro teman-teman sobat yang bertema Brand Yourself, membangun membangun personal branding yang efektif dan autentik. Oh iya, Sobat Pro, boleh ya untuk namanya bisa diedit dengan nama lalu asal daerah. Selamat datang Sobat Pro semua. Senang sekali rasanya saya bisa membersamai Sobat Pro semua. Oh iya, boleh dong on cam untuk melihat nih antusias dan semangat dari Sobat Pro untuk menyambut materi ataupun insight baru dari narasumber hebat kita. Halo Kak Nur Ainisa, selamat malam. Nah, boleh ya diedit namanya dengan nama dan juga asal daerah. Progress. Hmm. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Kak. Boleh ya untuk menjawabnya ataupun responnya itu boleh di kolom komentar, teman-teman. Ya, senang sekali saya, Dok, walaupun pertama, tapi senang sekali saya bisa membersamai teman-teman semua pada malam ini di acara Kelas Pro, yang dimana acara ini tuh 90 menit for the next level batch ke-20. Oke, sebelum kita mulai, aku ada sebuah pantun nih. Tolong dong teman-teman semua bisa menjawab kata cakep di kolom komentar untuk membantu saya. Oke, Taman Indah punya Bu Anggi, Kelapa Muda punya Kang Olay. Tanpa menunggu lama lagi, Kelas Pro Batch 20, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Halo Sobat Pro, terima kasih sudah bergabung di Kelas Pro kita malam ini. Nah, sebelumnya agar semangat dan juga antusiasnya nampak, dimohon untuk Sobat Pro semua on cam, agar saya bisa melihat nih, di mana Sobat Pro semangatnya dan juga antusiasnya. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu, untuk kita bisa saling menyayangi, perkenalkan, saya Nurjamila dari Sukabumi sebagai moderator di acara Kelas Pro malam ini yang akan membersamai Sobat Pro semua 90 menit mendatang. Jangan
Diharap jangan bosan ya untuk lihat saya. Ini lebih tim. Jadi saya melihat bahwa karakter building yang dibuat untuk U19 ini bagus banget. Jadi jiwa bersama istri mereka dan tidak ada yang muncul banyak. Nah, Sobat Pro, untuk membuat acara malam ini makin semangat dan juga semakin menyala, aku mau nyapa dulu teman-teman semua nih. Boleh ya dijawab di kolom komentar bagaimana kabarnya nih malam ini? Damang. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu sobat semua di sini dari mana aja nih? Kalau aku dari Sukabumi, aku dari Jawa Barat. Aku bisa bahasa Sunda. Palembang. Palembang, Bandung, Kalteng. Wah, Jawa Tengah. Ternyata di sini hampir dari Indonesia gitu ya. Beragam dan sangat unik gitu ternyata. Nah, oke, ternyata di sini kita saling bertatap muka walaupun tidak ada gitu ya. Maksudnya tidak saling berhadapan, tapi senang rasanya aku bisa bertemu dengan teman-teman di daerah yang berbeda dengan saya. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana nih perasaannya mengikuti kelas pro batch ke-20 malam ini? Boleh dong kasih reaction? Senang, sama senang juga. Bahagia. Bahagia kenapa nih? Apakah lagi dikasih coklat sama temennya? Alhamdulillah senang bisa join. Sama aku juga senang bisa join, bisa bertemu dengan sobat pro semua. Oke, ini kan tema kita pada malam ini love, love, love. Alhamdulillah ya bisa bertemu bahagia di sini walaupun cuma lewat layar, tapi alhamdulillah. Nah, sobat pro semua, marilah kita sejenak untuk bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang produktif. Di sini saya ucapkan selamat datang di kelas Pro 90 Minutes for the Next Level batch ke-20 yang diselenggarakan oleh Influence Speak Pro Academy pada malam ini, 29 Juli 2024. Nah, Sobat Pro, Influence Speak Pro Academy ini adalah lembaga belajar public speaking yang bertujuan untuk memberikan wadah tumbuh berkembang bersama, khususnya di bidang public speaking dan juga kelas Pro ini merupakan kegiatan dari Influence Speak Pro yang dimana kelas Pro ini merupakan program dari Influence Speak Pro yang bersifat online interaktif yang dirancang khusus untuk masyarakat yang apa ya guna untuk memberikan edukasi serta wawasan yang mendalam tentang berbagai topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kekinian. Nah, informasi juga Sobat Pro, di Influence Speak Pro ini ataupun di kelas Pro ini bukan hanya mengenai public speaking saja, tapi akan membahas dengan 6 topik utama, yaitu mengenai ilmu komunikasi, leadership, self-improvement, bisnis, finance, dan teknologi informasi. Wah, kalian harus banget nih ikutin semua topik yang akan diluncurkan oleh kelas Pro. Aku wajib banget sih ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Apa itu? Udah ada yang tahu? Udah ada yang lihat posternya? Iya, pasti udah ada yang lihat ya. Yaitu mengenai brand yourself
strategi membangun personal branding yang efektif dan autentik. Dilihat dari, ya, branding, benar banget. Dilihat dari temanya aja udah bikin aku semangat nih. Teman-teman gimana? Semangat gak? Boleh dong kasih reaction semangatnya untuk menyambut ilmu dan insight baru dari narasumber hebat kita. Lop, lop. Nah, perlu banget ya kita ketahui Sobat Pro semua bahwa personal branding adalah proses membangun dan mengelola citra diri yang ingin kita tampilkan kepada dunia. Ini sangat penting sekali, terutama di era digital saat ini. Namun, bagaimana sih cara membangunnya dan apa yang harus kita tampilkan kepada dunia? Tenang saja, itu semua akan dijelaskan langsung oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Fitria Yumita, SE CPS Pro. Oke, kita sapa dulu nih narasumber hebat kita. Halo Kak Vivi. Nih, Kak Vivi. Hai Kak Mila. Kak Vivi dengan kerudung cantiknya memperlihatkan brandingnya nih teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya Kak Vivi? Alhamdulillah, seperti Sobat Pro yang lainnya, menyala. Menyala. Nah, oke Sobat Pro. Izin memperkenalkan ya, Kak Vivi ini adalah seorang trainer public speaking, influencer pro akademik yang sudah bersertifikat resmi dari BNSP Republik Indonesia. Wah. Nah, Kak Vivi ini lahir dan bergelut di dunia voice over talent yang terus mengembangkan keterampilan berbicaranya juga dalam dunia public speaking dan public speaking coach. Wah, sangat hebat sekali ya teman-teman, sangat bersemangat untuk kita mendapatkan ilmu nih, menggali ilmu dari Kak Vivi pada malam ini. Namun sebelum kita masuk ke materi ya, ini ada pengumuman dulu sedikit bahwa untuk seluruh peserta yang mengikuti pembelajaran kelas pro ini harus mengaktifkan kamera agar bisa tampak nih Kak Vivi, yang mana nih yang aktif, yang mana yang antusias, yang mana yang semangat. Dan juga kalau misalkan kita ketemu di jalan kan, ih ini aku kenal nih gitu. Dan juga peserta nanti jika kalian terlihat antusias dan juga aktif di kelas pro ini, akan dipilih peserta terbaik yang dipilih langsung oleh pemateri kita ataupun oleh KPP. Jadi kalian harus interaktif dan aktif, harus menyala di depan KPP. Nah, ini saya ingatkan juga bahwa materi ini akan berlangsung selama 60 menit. Oke? Taman Indah punya Pak Yogi. Cakep. Ke Padang Kota cuma buat makan. Cakep. Kita menunggu lama lagi kepada Kak Vivi. Disilakan. Yeay. Makasih Kak Mila, Masya Allah. Openingnya begitu ceria gitu ya, membawa semangat malam hari ini. Saya yakin Sobat Pro di sini juga bersemangat ya, antusias untuk mengikuti. Nah, ini baru ya, kelas pro. Ya, Cakep. harus. Dan Masya Allah, saya ada di sini lagi, webinar saya offline atau online. Bisa tunjuk jari? Oh, enggak ya. Di chat kolom komentar boleh? Saya pengen tahu. Kok Kak Vivi lagi, Kak Vivi lagi? Bosan gitu. Kak siapa nih? Coba cek dulu. Ada siapa? Online, iya. Kayaknya gak bakal bosan deh Kak kalau sama Kak Vivi. Gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang bosan, tolong menyingkir loh. Enggak ya. Karena berbeda-beda di Influence Speak Pro, selalu ada yang beda. Walaupun orangnya sama.
Wow, terima kasih. Yes, ya. Untuk menularkan, ini karena Sobat Pro juga yang hari ini hadir, membuat saya juga menyala, semangat lagi gitu. Pengen ketemu lagi, pengen dapat kesempatan lagi gitu. Dan terima kasih ya tadi Kak Mila udah sedikit memperkenalkan tentang saya. Kayaknya rasanya malu gitu ya. Kok banyak banget kegiatannya gitu. Kayaknya ada voice over, ada trainer gitu ya. Jadi kayaknya maruk ya. Enggak Kita sih Kak, bahas kan habis ini. multi gitu, multi. Harus. Ya sesuai Harus. dengan passionnya. Iya. Oke, Kamila. Kamila kenapa nggak pakai baju kuning? Kerudung kuning? Enggak, karena Mila harus apa ya, terlihat feminim gitu Kak, anggunli. Jadi pakainya yang soft gini Kak. Kalau terlihat jadi sebenarnya Kamila nggak feminim dong. Jagoan ya. Hah? Kan harus terlihat, ingin terlihat. Nah, itu sebenarnya jagoan dia, tomboy. Iya Gimana ya, dong? harus dari senyumnya gitu, harus seanggun mungkin. Hmm, oke. Baik, Sobat Pro, mau dimulai atau closing? Mulai dong Kak. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Boleh slide-nya? Mana? Sudahkah terlihat? Widih, wait. Sudah terlihat, teman-teman semua, Sobat Bro? Dengan Sobat Pro ya. Di sini mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih senior dari saya, agar kita di sini lebih akrab, lebih dekat. Semuanya dipanggil Sobat Pro dan boleh dengan sapaan Kak Vivi, Kak Mila, Kak Nabila, Kak Aima, dan seterusnya. Begitu. Kalau lihat, ini mata siapa ya? Mata. Ini mata Kak Vivi nih, cantik. Ah, tuh, brand yourself. Iya, mata saya. Artinya apa? Inilah yang akan kita bahas, yang akan kita discuss di sini. Tentang pandangan orang, tentang penglihatan orang tentang kita, yaitu brand kita. Bisa selanjutnya? Slide selanjutnya. Kalau menurut Kamila tadi sudah menyampaikan tentang branding ya, tentang Iya. branding. Teman-teman di sini boleh isi di kolom chat ya komentar. Apa sih kalau menurut teman-teman, Sobat Pro semuanya, personal branding itu apa? Branding diri sendiri itu apa? Ciri khas, oke. Lagi, karya, kemudian citra diri. Ada lagi, menjual diri, keunikan. Agak Gambar diri, gambaran diri. gambar mungkin ya. Oke. Ada lagi, ini saya kok nggak bisa ngelihat kolom chat ya. Menjual diri, iya betul, betul itu. Walaupun sering konotasinya itu bagaimana begitu ya, tapi benar Iya, menjual diri, kelebihan diri sendiri. Oke, ada lagi memperkenalkan, lewat kan, ciri khas.
Ah, ada lagi? Cukup? Iya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi semuanya udah ngerti dong, materinya habis ya. Baru juga mulai. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Udah pada pinter semua tuh. Slide selanjutnya, oke. Bisa? Chat. Oh, ini bisa tahu. Bagaimana cara lain melihat diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, mantap. Oh, hostnya ISP tahu. Ya, slide berikutnya udah ganti kah ini slide-nya? Atau di layar saya aja yang belum? Belum. Belum, oke, belum. Yuk, ntar dipandangin. Sudah. Oke, Nah, personal branding. Nih ya, menciptakan persepsi orang lain terhadap diri kita, bagaimana orang lain mengenal semua tentang kita. Menunjukkan, dia disebutkan ya, keunikan kita yang menjadi pembeda dari orang lain. Nah, seperti ini. Jadi semua jawaban teman-teman benar. Gimana caranya orang lain tuh mengenal kita. Oke, sekarang bisa diganti ya, Sobat Pro semuanya. Nama, kalau tadi Kamila sampaikan nama domisili, sekarang nama bisa profesi atau apa yang ingin dikenal orang tentang kita, tentang diri Sobat Pro. Ganti ya. Vivi, saya juga mengganti. Kak Vivi di ini, di nama Zoom-nya. Orang yang ceria. Orang yang ceria. Oke. Saya ganti Kak Vivi ceria gitu ya. Nah, Kamila, Kamila ingin dikenal orang lain, Mila yang seperti apa? Kak Kismatul, Kismatal ya. Ya, coba diganti dulu nama, kemudian ingin dikenal sebagai siapa? Mana? Oh, kalau gini saya nggak bisa lihat ya. Nggak bisa juga. Wait. Oh, ke bawah. Yang tadinya domisili diganti sama pengen dikenal jadi siapa. Kayak saya tadi Vivi ceria. Ada sudah diganti? Sudah. Oke. Sip ya. Nanti di akhir kita buktikan apakah kita masing-masing nih ya, masing-masing dari kita sudah sesuai dengan apa yang ingin persepsikan orang lain tentang diri kita. Gitu. Menciptakan persepsi orang lain. Jadi, ketika orang lain mengenal kita gitu ya, kita sudah dengan sadar, ya sekali lagi, bukan yang tiba-tiba atau, aku taunya ngomongnya kayak gitu ya,
aku dikenalnya ternyata begini, bukan seperti itu. Tapi memang kita sengaja untuk membuat persepsi orang itu. Jadi kita dengan sengaja membentuk personal branding kita. Sebenarnya ada dua, yang terjadi secara alami, ya, yang kita tidak sengaja itu ada. Dan akhirnya kita memilih untuk dijadikan seterusnya. Brand itu atau ciri khas itu menjadi kita seterusnya. Kita pakai seterusnya. Atau benar-benar kita ciptakan. Kita ciptakan A, B, C, D. Itulah diriku. Gitu. Jadi ada dua. Ada dua cara. Kalau contoh yang alami gitu ya, yang ternyata bisa dipakai seterusnya. Ada yang tahu Fajar Sad Boy ya? Tahu. Nah, hah? Ya. Nah, itu sebenarnya dia di awalnya sebelum viral, apakah dia sengaja membuat seperti itu? Dirinya yang dianggap selalu bersedih gitu ya. Itu kan terkenal karena dia patah hati ya. Nah, itu yang ketidaksengajaan yang dipakai terus. Jadi, dia akan berperilaku di depan kamera itu seperti itu. Menjadi seseorang yang sakit hati gitu ya, teraniaya gitu, terzolimi ya. Dari muka-mukanya selalu seperti itu dia. Cara ngomongnya juga seperti itu. Ya, sesuatu yang tidak disengaja akhirnya dibawa terus karena jadi ciri khas dia dan itu menjual. Dia berhasil. Ya kan? Itu contoh yang tidak sengaja kemudian dijadikan brand dia seterusnya selama laku. Nah, ini yang seru adalah menunjukkan keunikan kita ya, menjadi pembeda dari orang lain. Nah, ini benar-benar disengaja. Kayak yang sudah dituliskan sama teman-teman ini. Maunya seperti itu. Kepengennya aku dikenal sebagai A, B, C, D yang seperti teman-teman tuliskan di nama Zoom ini. Amin ya, kita aminkan dulu ya. Amin, semoga semuanya yang sudah menuliskan menjadi seperti apa yang dimau. Oke. Amin. Jadi, amin. Jadi personal branding ada dua, yang sengaja dan tidak sengaja. Akhirnya bisa juga jadi brand kita. Slide selanjutnya. Nah, potensi. Tadi Kak Mila menyebutkan saya seorang trainer ya. Nah ini, Kak, saya tuh sukanya bersenang-senang ya. Kalau ngajar itu di kafe. Nah, biar tidak bosan, biar bisa ngelihat orang lain. Dari potensi kita, gimana sih Kak caranya kita tuh tahu potensi kita itu di mana? Bisa dilihat dari kita tuh selalu melakukannya dan tidak lelah mengupgrade diri di bidang tersebut. Nah, ini contoh satu. Tadi disebutkan Kak Mila, saya seorang trainer, yes, gitu ya. Iya. Saya melakukannya setiap kali, setiap hari, bahkan satu hari bisa beberapa kali. Gak capek Kak Vivi? Capek. Tapi kenapa dilakukan terus? Karena saya suka, senang melakukan itu. Jadi rasa capeknya ketika berinteraksi hilang. Dan itu terjadi berkali-kali. Ketika kita suka dengan apa yang kita lakukan, walaupun beruntun gitu ya, setiap hari nggak ada habisnya, nggak ada istirahatnya. Istirahat maksudnya itu berlama-lama hari gitu.
nggak ada capeknya. Kemarin contoh, saya tuh lagi habis pulang kegiatan, pasti capek ya, capek, badan itu agak panas-panas gitu. Tapi begitu berinteraksi, ini masih di online, bukan ketemu offline, berinteraksi atau ngomong gitu ya sama orang lain. Kebetulan sama Kak Mila juga. Kak Mila, Kak Zara, Kak Zul, itu kondisi saya lagi panas Kak badannya karena capek. Terus suaranya hilang, hampir-hampir hilang gitu. Begitu berinteraksi, kok hilang ya panasnya itu, panas dinginnya kok hilang. Oh, ternyata memang hal yang disuka itu bisa memulihkan tenaga kita, memulihkan rasa-rasa capek tadi, ya. Kayak sakit ya, panas itu tadi ya, panas gitu. Karena apa senang ngomong tadi, senang, senang gitu. Dan yang Kak Mila tahu kemarin saya menunjukkan bahwa saya sakit tidak? Tidak, tapi terlihat ceria. Nah, tuh, Kamila menyebutkan kata ceria. Jadi sudah sesuai belum nih kalau saya menuliskan Kak Vivi ceria? Sesuai sih Kak, udah tepat. Nah, dapat ya personal brandingnya ya, sesuai dengan yang ditargetkan. Oke, jadi teman-teman, Sobat Pro semuanya, tandanya bahwa kita itu mempunyai keunikan tadi atau kelebihan, kemudian potensinya di mana, tandanya yang dasar gitu ya, yang awal adalah selalu melakukannya dan tidak lelah mengupgrade diri di bidang tersebut. Dia melakukan kembali, kepo lagi gitu. Saya disebut seorang trainer sudah. Kayaknya udah kemana-mana gitu yang ngajar di mana-mana. Tapi saya nggak berhenti di situ. Mentang-mentang sudah jadi trainer nggak mau belajar. Enggak, up lagi, di-up lagi, di-upgrade lagi. Itu senang aja gitu. Ke kota lain untuk hanya mengupgrade diri. Ayo, gitu ya. Ada kelas online seperti ini, saya juga nggak skip kelas-kelas online yang mengangkat personal branding, public speaking, voice over, karena saya juga senang di voice over. Gitu. Ada 3 kakak-kakak ya, Sobat Pro. Saya voice over, trainer, dan juga penulis. Loh kok bisa Kak tiga-tiganya Kak? Nah nanti kita bahas ya. Bagaimana ketika punya passion itu lebih dari 1. Oke? Mau lanjut? Mau dong Kak. Lanjut. Mau ya. Bisa difahami sampai slide kedua? Insya Santai Allah. aja ya. Lanjut. Oke. Kita pelan-pelan aja. Iya. Pelan-pelan tapi dikasih waktu ya sama Kamila ya. Iya Kak. Oke. Slide berikutnya. Strong. Nah, wait, sebelum ke sini, saya mau nunjukin operator saya udah jadi host juga, kah? Sudah ya, Kamila ya? Oke. Izin share. Sebelum masuk slide yang ketiga. Mana sudah? Oke, wait. Belum muncul Kak. Belum ada Kak, Oke, wait. baru. Oke, ini ya. Iya. Saya kelihatan nggak sih? Teman-teman tahu siapa ini? Udah kelihatan ya? Sudah Tahu Kak. Kak. Ini siapa nih? Aziz Gagap. Semangat. Iya, Nah, apa yang Sobat Pro ketahui tentang Aziz Gagap? Kalau ngomong gagap.
Dia termasuk yang membangun brandingnya itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja, Kak. Kalau ngomong digagap-gagapin. Jadi, Tidak sengaja. sengaja atau tidak sengaja dia? Tidak. Sengaja. Iya. Ini contoh dia membangun personal brandingnya dengan sengaja. Padahal dia bisa ngomong lancar. Ya, digagap-gagapin. Kemudian, kalau ini siapa nih? Ada yang tahu? Elsa kah? Siapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, ini Lady Gaga. Oh, Oh, ini Mr. Bean. ya. Mr. Bean. Dia sengaja atau tidak sengaja untuk personal brandingnya? Sengaja. Sengaja juga. Ya, menghibur tanpa ngomong. Tapi kita tahu, kita bisa ketawa juga. Ya kan? Kalau ini, Oh, Bang Ganteng Dika. siapa? Dika, ya Dika. Bambang Tampan. Ya, ini Enggak dia tampan-tampan. termasuk yang sengaja atau tidak sengaja? Nggak sengaja sih kayaknya. Bukan kayaknya, tapi memang dia tidak sengaja. Itu gayanya sampai sekarang loh. Gayanya si Andika. Padahal dia udah nggak gini lagi, nggak kayak waktu lalu itu. Dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Tapi gayanya tetap dipakai sampai sekarang. Tetap identik dengan dia. Keren kan ya? Dapat kan brandingnya? Tuh, jadi teman-teman bisa dengan sengaja atau tidak sengaja untuk membuat personal branding. Kita balik lagi ke materinya. Yes, dari mana sih? Dari mana sih kita bisa memulai mencari jati diri? Branding kita ini pertama ada dua nih, jurusan yang diambil. Beda dengan jurusan yang diminati ya. Kalau jurusan yang diambil, disiplin ilmu yang diambil karena bisa karena mengikuti orang tua, jurusan lain penuh, yang di mau tuh penuh, ah pilih ini aja, gitu. Ayo mengaku, mengaku, mengaku. Ya, atau yang ketiga, Enggak sih, enggak. agar ada temennya. Tuh, kalau aku di jurusan A nggak ada temennya. Banyak kan di jurusan B, aku di B aja deh. Gitu. Itu dari education ya, dari pendidikan. Kita bisa mulai dari situ. Untuk passion kita, mulai dari disiplin ilmu. Ya, bertanggung jawab atas ilmu yang kita terima di yang sekolah kita. Kemudian jurusan yang diminati, disiplin ilmu yang diambil karena pilihan sendiri dan sesuai kemampuan. Nah, ini sudah sesuai nih. Misalnya jurusan kimia karena seneng banget bikin sabun, Iya. bikin skincare, bikin obat misalnya. Aku nggak mau ini obat-obat yang abal-abal, aku mau bikin sendiri misal. Nomor dua apa nih? Jurusan lain penuh. Oke. Nah, itu kan jadi gimana? Kita harus tetap menjalanin itu kan. Mengikuti orang tua ini juga misalnya keluarganya dokter semua. Mau nggak mau kita ikut jadi dokter. Nggak ada tuh. Nggak ada ceritanya keluarga kita jadi pengusaha. Nggak ada. Semuanya jadi dokter. Gitu. Wah, kitanya jadi pengusaha juga. Ya kan? Pengusaha untuk jadi dokter. Mengusahakan maksudnya. Tuh.
Semua disiplin ilmu bisa menjadi hal yang kita pakai untuk branding kita dari pendidikan yang kita terima. Kemudian, ketika kita punya disiplin ilmu yang sesuai dengan pilihan sendiri, kemudian sesuai dengan kemampuan, wah seru banget nih. Karena apa? Kita sangat menguasai. Ya kan udah seneng. Kemudian jurusannya yang kita minati. Bisa jadi juga passionnya di situ. Jadi kita profesi ya. Menjadi profesi nantinya. Tuh. Ketika yang bukan jurusan kita, ya karena 3 hal tadi, bisa juga karena kan ketidaksengajaan. Ya kan? Tadi seperti si Andika, seperti si Fajar. Nggak sengaja, udah bawa aja gitu menjadi personal branding. Sama. Ilmu, disiplin ilmu kita juga bisa seperti itu. Awalnya nggak sengaja, begitu kita dalami, begitu kita ikuti, taunya cocok. Sesuai juga taunya. Apalagi yang diminati, yang disukai, sesuai dengan kemampuan, wah makin kan. Sengaja kalau itu. Sengaja kita bikin. Slide berikutnya. Atau skill. Nah, ini ya kebetulan fotonya foto saya ya. Ketika membuat slide personal branding, pakai 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 personal branding kita juga. Disesuaikan. Nah, ini passion ya. Aji mumpung ya, biar tahu semuanya. Passion. Keinginan yang kuat dan kecintaan terhadap sesuatu aktivitas yang dianggap penting oleh individu. Ya kan? Kecintaan. Tadi saya sampaikan dilakukan berkali-kali tapi nggak capek. Karena apa? Seneng. Cinta. Gitu kan? Saya suka warna kuning tuh. Langsung dapat kan? Karena dari tadi kuning-kuning-kuning yang dikeluarkan. Yes. Ini juga ini feedback yang tidak perlu kita sampaikan gitu ya. Tapi sudah bisa dilihat. Passion mencakup dorongan internal emosi positif dan keterlibatan tinggi dalam kegiatan yang disukai, itu kan? Disukai, cinta gitu ya. Sering melibatkan fokus dan antusias. Yes. Ya, tadi saya contohkan juga ketika berinteraksi dengan Kak Mila, Kak Zul dan Kak Azara, kan ada antusiasnya. Hilang sakitnya, hilang lemes-lemesnya. Tuh, passion, senang ngobrol, senang komunikasi. Tuh. Kemudian passion ini bisa sangat dijadikan personal branding. Kak Vivi sukanya ngomong. Oke, kalau gitu bisa dimanfaatkan. Jadi pemateri, trainer, ya kan? Kak Vivi suka ngomong nih, bisa lagi. Passionnya bisa voice over, ngomong juga. Kecuali di nulis ya. Kalau nulis kan diem ya. Tuh. Passionnya keluar ada 2 yang suka ngomong jadi trainer bisa jadi voice over. Hobi, beda lagi hobi. Walaupun hobi itu sering dikaitkan hobi jadi profesi, hobi jadi cuan. Bisa, bisa, cuman lain sama passion. Kalau hobi itu sering kita lakukan hanya di waktu senggang. Kalau ada waktu. Biasanya seperti itu kan. Hal-hal yang kita senangi tapi hanya dilakukan sewaktu-waktu, nggak setiap kali. Kita cari waktu libur, libur kerja, libur kuliah, baru kita melakukan hobi. Iya kan? Tuh. Atau need, ini kebutuhan. Bisa. Ini yang sengaja. Yang sengaja. Kalau need ini sengaja, kesengajaan. Seperti si
Fajar tadi. Kita, netizen nih ya, atau penonton gitu, penikmat hiburan, sangat terhibur sama si Fajar tadi. Jadi kebutuhan pasar kan? Riset pasar yang mendalam termasuk survei. Nah, kalau si Fajar udah langsung viral dan dia teruskan dengan gayanya yang seperti itu masih laku juga, terus dia. Ya kan? Tuh. Jadi ada kebutuhan, kebutuhan pasar bisa kita gunakan untuk personal branding kita. Mau yang mana kita? Mau di passion? Tadi yang pertama sesuai dengan disiplin ilmu, passion, hobi, atau kebutuhan pasar. Teman-teman di sini, Sobat Pro, sudah coba memulai untuk, tadi ya bisa dijabarkan lebih panjang lagi. Oh, cakep. Di passion sama hobi. Boleh. Mulai dipanjangkan atau mau jadi seperti apa gitu. Kak Mila, mau jadi apa aja? Jadi Panjangin dulu. Bismillah. Panjangin dulu. Ini boleh. Nanti dikerucutkan lagi, dikerucutkan lagi, dikerucutkan lagi. Ini sambil tulis-tulis, aku mau jadi apa ya gitu. Aku pengen dikenal jadi siapa ya. Jadi Wonder Woman gitu. Boleh. Superhero. Boleh. Tulis. Tulis-tulis sekarang. Diuak-uak kertasnya. Oke ya, teman-teman, Sobat Pro. Tadi kita bisa memulai personal branding kita dari disiplin ilmu. Kemudian bisa dari personal skill yang kita punya. Wait. Oke, slide berikutnya mau jadi Ustadz, Masya Allah. Bismillah. Amin. Boleh. Tuliskan. Buah kuning lagi. Atau ini bisa ya. Dari pengalaman. Pengalaman kita. Komunitas. Di komunitas, kalau pengalaman saya, itu yang terlihat bisa membawa teman-teman, jadi mempengaruhi teman gitu ya. Yuk kita ke sono gitu. Semuanya ikut. Gitu di komunitas. Kalau profesi, nah profesi yang sekarang saya tekuni ya. Sebagai seorang speaker, coach, ngajar gitu. Atau kondisional. Ini bisa jadi apa? Jadi kang foto, kang konten gitu. Nah, ini hal-hal di sekitar kita bisa kita pakai untuk memulai diri kita sendiri. Personal branding kita tuh yang mana? Pertama pasti bingung ya, mau apa gitu. Pengennya apa? Sama, Kak Vivi juga kayak gitu. Lama-lama akan menggerucut. Oh, ini. Yes, always yellow. Ya, di komunitas kita bisa. Kalau komunitas itu gini kan banyak teman ya, banyak kepala, banyak orang-orangnya gitu dengan segala macam karakteristiknya. Di sini biasanya teman-teman ini yang membantu kita. Vi, kamu tuh orangnya begini. Atau kamu ini sukanya ini. Kamu kalau ngomong seperti itu. Nah, bisa awal sebagai kita personal brandingku ternyata itu ya. Apakah benar? Kita validasi diri sendiri. Oh ya, aku senang di situ. Oh ya, aku mampu di situ. Kalau profesi, kita kembali lagi ke disiplin ilmu tuh. Bisa. Misalnya, tadi yang dicontohkan adalah jurusan kimia ya, akhirnya bisa bikin produk skincare. Nah, profesinya apa? Menjual atau memproduksi skincare.
Bisa. Kalau saya misalnya ini jadikan profesi dari disiplin ilmu beda. Karena disiplin ilmunya akuntansi, tapi jadi speaker, nulis, voice over gitu. Jadi karena sukanya ngomong ya, bukan menghitung. Apalagi menghitung duitnya orang. Ya kan, akuntansi gitu kan ya. Gede Iya. uangnya, tapi hanya tulisan. Kemudian kalau bekerja juga duit orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Penting ya itu ya. Akuntan itu penting untuk perusahaan. Jadi yang sekarang mungkin di ekonomi akuntansi, jangan ciut loh. Penting itu juga dicari-cari sama perusahaan. Kemudian yang ini, ya fleksibel ya. Ini kondisional itu fleksibel seperti si tadi kebutuhan ya, kebutuhan pasar. Kita mau jadi apa? Disesuaikan sama pasar yang sekarang gitu. Kalau kondisional, jadi kita bisa beda-beda dong. Ketika dibutuhkan dibutuhkan sekarang lagi happeningnya konten kreator, konten kreator yang couple-couple tuh, wah ngajakin tuh ayangnya untuk ngonten. Ya kan, sekarang tuh banyak kan couple-couple gitu kan. Kemudian atau ngonten yang menginspirasi, memotivasi, itu banyak juga. Bisa berubah, ganti akun. Nah, itu kan disesuaikan dengan pasar. Ini maunya kemana? Oh, itu cara-cara gimana sih menentukan personal branding. Gak punya ayang. Ngonten sama angin. Nah, boleh tuh beda. Kan nggak ada yang ngonten sama angin. Oke, sampai sini bisa dipahami bagaimana kita menentukan personal branding kita? Suka ngatur. Semoga jadi bos. Isa ya, aman ya? Sobat Pro semua? Aman, Kak. Oke, dari disiplin ilmu, kemudian skill yang kita punya, terus pengalaman kerja, nggak kerja aja pengalamannya pernah kita lakukan. Siap. Nyampe. Oke. RS Bayangkara itu Kabupaten Malang itu bukan? Oh, sama namanya. Oke, next. Slide. Betul. Nih, tujuannya apa sih? Ya, kita dikenal dan diingat. Ya kan? Iya. Dikenal. Diingat sebagai siapa? Dikenal sebagai siapa? Udah dikenal, terus mau ngapain? Mau ngapain kalau sudah dikenal? Dikenal doang, tak bermanfaat. Coba, diingat doang. Harus dikembangkan. Dikembangkan badannya. Di-upgrade ya. Oke. Dikenal, sudah diingat. Untuk apa kita? Tujuannya apa? Untuk bisa memberi atau berbagi. Berbagi ilmunya, berbagi hiburan. Iya kan? Tadi disebutkan konten kreator. Bermanfaat, yes. Kalau udah dikenal, udah diingat orang, yang diingat dan dikenal itu harus yang baik ya. Harus yang menginspirasi maunya. Tapi sekarang fenomenanya tidak semua yang dikenal dan diingat itu yang baik-baik. Memberi dan berbaginya pun juga nggak yang baik-baik aja. Yang nggak baik pun bisa. Tinggal kita saja memilih yang mana. Dikenal dan diingat bermanfaat atau dikenal dan diingat tapi
nggak ada manfaatnya. Itu pilihan aja, pilihan kita. Karena semua yang baik dan tidak baik, mereka beriringan, Kak. Kalau sekarang ya, zaman sekarang, ada settingan yang disebut sebagai strategi marketing. Coba. Iya kan? Bagi kita sulit. Sulit untuk ini sebenarnya baik atau tidak. Balik lagi ke hati nurani. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia. Balik ke diri kita sendiri. Kemudian, ketika kita sudah dikenal dan diingat, kemudian bermanfaat, memberi dan berbagi itu tadi, kita bisa dipercaya. Repeat order ke Kak Mila lagi. Iya kan? Dikit-dikit Kak Mila, dipercaya lagi, dipilih lagi. Iya kan? Tuh, dikenal, diingat. Kemudian kita pilih lagi mau bermanfaat seperti apa. Tujuan kita yang terakhir adalah dipercaya. Kepercayaan itu susah didapat. Maaf, mudah didapat, susah dipertahankan. Percayaan tuh. Dipuji dikit, bagus. Mengembang tadi. Tapi kepalanya yang mengembang. Terus lupa diri. Lupa upgrade. Karena sudah terlena dengan pujian. Hati-hati ya teman-teman ya. Sobat Pro, kalau dipuji ya, itu bisa melemahkan juga. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Oke, ini goalnya. Ini goal yang juga saya lakukan. Ini goal yang juga saya lakukan. Saya mau share lagi, Kak Operator. Dari tujuan ini, apakah tidak dituliskan tadi ya, Kak Vivi ceria, itu tadi sudah divalidasi sama Kamila. Dan siapa tadi yang bilang Kak Vivi suka warna kuning? Gitu kan? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Kak Operator, saya dijadikan host lagi. Mau share screen? Sudah bisa kah? Belum. Teman-teman sambil menulis ya, menulis ini. Tadi mau jadi apa? Mau yang seperti apa? Gitu. Sudah? Belum? Abang operator, abang operator. Saya mau share screen. Oke. Wait. Hmm, Kedengaran? Belum, Kak. Hah? Belum. Dengar? Oh, belum. Belum keklik. Wait. Gak kedengeran tadi ya? Enggak. Enggak. Enggak, Oke, Kak. enggak. Wait. Mungkin saya bisa dibantu operator deh, saya kirim dulu ya.
Si loading. Dibantu ya, Prof jadi apa? Semoga bisa videonya. Aman? Sambil nunggu, Sempro boleh mempersiapkan pertanyaannya. Apa yang pengen ditanyakan? Bisa? Belum? Aman, Kamila? Aman, Kak. Mau nanya sih, itu apa sih, Kak? Pencapaian dari Kak Vivi, Kak? Ya, itu nanti videonya kata mereka tentang saya. Oh, Gitu. dari hasil yang Kak Vivi tampilkan gitu. Mm-mm. Dari branding-branding yang selama ini. Oke. Coba. Semoga terdengar. Anaknya seru karena warnanya sukanya kuning. Sepertinya sih orangnya juga suka jadi spotlight gitu, jadi rame, berani, terus mau maju gitu karena emang kuning itu kan nyala ya, jadi kayaknya mentalnya juga sama warna yang disukain. Menurut saya Vivi itu potensial banget, dia tuh ceria, dia fun, dia asik, jadi Kak Vivi itu orangnya ceria, walaupun pertama kali ketemu, wah langsung bisa cerita banyak dan sangat menginspirasi. Saya mengenal Kak Vivi di Influence Stick Pro Academy, yang mana saya mengenal beliau sebagai pemateri yang selalu powerful ketika membawakan suatu acara. Menurut saya Kak Vivi adalah sosok orang yang baik, ceria, semangat, dan juga pantang menyerah dalam setiap tantangan yang diberikan. Oke. Nah, itu tadi. Berkali-kali disebutkan ceria, ceria, ceria. Padahal sebelum saya menentukan personal branding saya, di awal udah, Vivi, kamu pengen dikenal sebagai Vivi yang seperti apa? Ditulis di situ. Ceria, Vivi yang ceria. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri, gitu ya. Orang lain menyebutkan itu berulang-ulang, itu orangnya berbeda. Masa iya, ini apa namanya? Janjian? Iya. Enggak kan? Walaupun tempatnya sama, itu ada beberapa yang tempatnya sama, mereka tidak janjian karena memang melihat saya seperti apa. Branding yang sengaja saya buat. Vivi yang ceria. Ketemu sama orang ceria. Kenapa kok ceria? Biar enak orang lain ngobrol sama saya. Biar nyaman. Gitu. Biar nggak nervous. Asik aja gitu. Kemudian diikuti dengan warna. Warna, saya senang banget ya memang warna gitu ya. Kalau kita hanya dikenal sebagai Vivi yang suka warna kuning, ada nggak tuh manfaatnya? Nggak ada kalau cuma warna. Nggak, teman-teman, warna ini bisa membuat good mood kita. Saya sengaja semuanya gitu ya, karena senang warna kuning, baju warna kuning, hijab warna kuning, mouse warna kuning, ballpoint, tadi yang disebutkan ya, semuanya, hampir semuanya warnanya kuning. Buat apa? Biar mood.
ngajar mood, ngobrol sama orang mood. Rasanya pede aja kalau pakai warna kuning, seneng gitu. Dan kebetulan warna kuning itu identik dengan sesuatu yang mencolok, jadi pusat perhatian. Jadi memang harus di depan, harus terlihat. Dan bukan kebetulan saya orangnya kecil. Kalau di foto nggak di depan, tidak terlihat. Jadi harus di depan. Itu ya. Dari warna, kalau kita hanya suka warna saja, kita tonjolkan di warna saja, tapi tidak bermanfaat, tidak ada yang lain gitu ya. Apa dong? Brandingnya cuman warna doang. Mau dikenal sebagai siapa kita? Ya kan? Oke. Jadi, apa yang saya targetkan, jadi ya, kejadian ya. Nah, kita balik ke slide. Masih ada slide berikutnya. Sudah dikenal, diingat ya. Tadi sudah dapat goalnya, tujuannya. Nah, caranya nih, gimana caranya? Ini tugas teman-teman untuk memulainya sekarang atau sudah malah dimulai dari sejak lama. Tentukan media sosial yang akan digunakan untuk menunjukkan karya profesi yang kita miliki. Pilih 2 platform, maksimalkan dan konsisten. Nah, ini momok banget ya konsisten itu ya. Itu yang memang harus kita lawan. Kadang kita lagi menggebu-gebu nih ya. Lagi habis dapat materi personal branding. Oke. Di IG-nya udah sudah mulai gitu. Terus 1 minggu masih on fire ya. Minggu kedua, apa ini ya? Mau upload apa ini? Nah, bingung. Iya kan? Tuh. Jadi konsisten itu tidak harus setiap hari juga. Konsisten bisa berkala. 1 minggu sekali. Itu untuk di Instagram atau platform manapun ya, media sosial kita. Diatur sendiri. Saya ada satu Instagram yang aktif ya, yang aktif banget itu di Suara Nevivi. Itu di mana semuanya tentang suara. Ya voice over, ya trainer gitu di situ. Karena saya suka menulis, saya punya satu akun lagi tentang menulis. Namanya tulisannya Vivi. Tuh. Yang sering banget saya pakai yang Suara Nevivi. Karena saya sering banget berkecimpung di dunia suara. Tuh. Gimana caranya ini yang saya lakukan? Tadi sudah disebutkan ya teman-teman ya. Saya adalah Vivi yang ceria. Tuh. Sebutkan alasannya. Cerianya yang bagaimana tuh? Saya saya Vivi, saya adalah Vivi yang ceria, yang bisa membuat orang lain nyaman, bisa mempengaruhi orang lain yang tadinya sedih jadi ceria gitu, atau selalu membawa suasana menjadi ceria. Siapa targetnya? Semua orang yang berinteraksi dengan saya. Dari usianya imut-imut, ya usia TK, sampai di atas saya. Dan ini pun sudah terbukti teman-teman. Saya ngajar, itu usianya bukan seusia teman-teman di sini aja. Tapi usia TK. Saya ngajar public speaking usia TK. Saya bisa diterima di situ. Ada satu orang yang menyebut saya bunglon ya. Artinya bisa di mana saja. Orangnya ada di sini nih, lagi dengerin saya juga. Dibilang bunglon, itu soft skillnya Kak Vivi tuh katanya. Padahal sudah ditargetkan. Targetnya siapa? Semua yang berinteraksi dengan saya. Yang kecil, yang muda, dan yang lebih senior dari saya. Semuanya senang kalau berinteraksi sama saya. Kenapa? Nih targetnya. Target saya tuh. Maunya memang seperti itu.
biar suka deket-deket saya. Kemudian, gimana caranya pembawaan kita? Pembawaan kita. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan media sosial, WhatsApp, Story. Nah, ini ya, teman-teman Sobat Pro, sudah tidak waktunya kita nge-share yang alay-alay, yang galau-galau. Tapi, share-lah profesi kita, kesukaan kita tadi, ya kan? Brandingnya kita. Sebelum saya di dunia trainer ya, dunia ngajar, itu saya sering nge-share lagi bukan ngobrol, lagi melakukan aktivitas interaksi gitu. Saya share di story-nya WhatsApp. Banyak kan yang lihat, banyak yang kepo tuh. Kemudian tiba-tiba ada yang request, Vivi bisa ngajar murid-muridku? Ya, aku pengen muridku seperti kamu. Loh, yang seperti apa tuh? Yang petakilan. Karena belum menemukan brandingnya. Yang ditahu tuh petakilannya gitu kan. Bukan yang berani ngomong di depan umum, yang bisa ngomong dengan enak. Oh, itunya. Dapat deh. Oh, oke. Jadi, hal-hal yang di-share, kita posting, gitu ya, adalah kegiatan kita, kesukaan kita. Ini kan kesukaan ngomong ya, suka ngomong gitu, diposting. Kegiatan kita yang lainnya, misalnya kalau saya voice over, ya lagi dubbing, lagi take voice. Itu bukan alay-alaynya. Kemudian warna kuningnya dikit-dikit pakai warna kuning karena suka. Sampai dibilang, Kak Vivi tuh nggak bisa ya kalau nggak pakai kuning. Itu waktu share foto. Ih, si kuning ya, si kuning ikut. Nah, udah hilang Vivinya, tapi si kuning, Miss Yellow. Ketika saya dapet giliran di foto gitu ya, ada teman fotografer di foto-foto gitu ya. Nama foldernya coba, bukan Vivi lagi, Miss Yellow. Tanpa saya minta, nanti foldernya dikasih nama Yellow ya. Enggak, Vivinya hilang jadi Miss Yellow. Tuh. Hal-hal yang kita bikin, yang kita buat, yang kita ciptakan, ketika orang lain sudah merasakannya atau menyampaikan kita tanpa kita minta gitu, nanti bilangin Kamila ya. Nanti kalau lagi ini interaksi sama aku bilangin aku si Yellow ya. Aku Kak Vivi si kuning ya gitu ya. Itu kan di setting ya. Iya, Ini di enggak. Kayak tadi. Siapa tadi yang bilang Kak Vivi suka warna kuning ya? Itu karena lihat-lihat kan, tek 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 gambar-gambar saya tadi itu, foto-fotonya pakai kuning, pakai kuning, pakai kuning. Otomatis yang seperti itu. Itu caranya. Media sosial kita gunakan untuk branding kegiatan kita. Apa yang mau ditonjolkan? Kalau sekarang, saya lebih banyak ngajar ya tentang ngajarnya tadi. Foto saat ngajar, properti saat ngajar, sedang beraktivitas gitu. Ya kan? Bisa difahami sampai sini? Bisa, Sudah Kak. tahu caranya? Cakep. Cara yang Bisa, paling Kak. mudah. Siapa? Saya mau jadi siapa? Targetnya. Oke. Caranya. Udah bisa ya? Ini challenge nanti ya, bikin ya. Langsung ya. Waduh. Tuh. Udah nggak ada lagi yang namanya bingung. Kita mau dikenal sebagai siapa? Tentukan dulu. Tentukan dulu hal-hal itu. Jadi siapa nih? Jadi siapa? Ya kan? Kalau bisa nyontoh. Kalau saya dari warna.
warna bisa ditonjolkan juga ternyata. Ya kan, warna kuning. Kemudian, apa nih passionnya? Kesukaannya apa? Bisa, tadi kan 3. Disiplin ilmu. Kemudian, skill. Yang ketiga, pengalaman. Mau pakai yang mana? Kalau yang masih blunder ya, masih membingungkan, tulis aja semuanya dulu. Balik lagi ke kita. Kira-kira ini suka. Aku suka nih. Ketika aku melakukannya, kayaknya kayak kapoknya sambal tuh. Mau lagi ya. Pedas, besoknya makan lagi pedas. Kayak itu ya. Kapok-kapok sambal. Aman ya di sini ya, teman-teman Sobat Pro? Aman. Kita Aman. slide selanjutnya. Semangat, Kak. Slide selanjutnya. Nah nih, ketika kita sukses tuh kan tuh gaya betul ya. Waduh, mengubah dunia. Oke. Orang lain tanpa kita minta menyebut atau mengucapkan atau menyampaikan apa atau sesuatu ya, sesuatu atau apa yang kita targetkan. Tuh, itu saya lihat-lihat media sosial tuh. Oh, oke oke gitu. Itu gaya, itu udah gaya. Tuh, kita bagaimana mengukur sebuah branding kita sudah sampai ke audiens, sudah sampai ke khalayak, bisa diterima, sukses nantinya. Oke. Sudah siap untuk membranding diri? Saya yang ini ya, Siap, Kak. deg-degan ini. Semua teman-teman di sini 60 orang mempunyai brandingnya masing-masing. Luar biasa. Iya kan? Jadi gini ya teman-teman ya, Sobat Pro. Apa yang saya sampaikan, sekali lagi sudah saya lakukan. Jika teman-teman mau plug dulu semua materi yang saya sampaikan, kemudian menjadi acuan untuk membuat personal branding, monggo. Silakan. Ya. Tahu? Kak Vivi, aku punya cara sendiri. Boleh. Kita boleh mengambil jalan lain. Kita boleh banget mengambil jalan lain yang berbeda dengan orang lain, asal kita bisa membuktikannya. Tuh. Jangan sok-sokan beda arah, tapi nggak bisa membuktikannya. Bunuh diri, 1. Kedua, diketawakan. Ya kan? Boleh beda. Punya ciri khas yang sangat berbeda, it's okay. Buktikan bahwa itu juga bisa dilakukan. Bisa. Buktinya, personal brandingku beda tuh sama Kak Vivi, jalannya. It's okay. Gitu ya. Oke. Slide berikutnya masih ada kah? Siap, mantap. Slide berikutnya adalah mari kita lakukan. Udah habis nih. Udah habis mau lanjut? Habis aja ya. Lanjutin, Kak. Lanjut. Ya, lanjutnya di pertanyaan. Oke, balik lagi ke Kamila. Boleh kalau mau bertanya? Oke. Ini fotonya songong banget ya. Tapi sangat ciri khas sekali Kak Vivi. Ya sangat menyala dan terlihat banget cerianya gitu. Oke. Pemaparan apa ya, materi dari Kak Vivi benar-benar sistematis, terperinci dan sangat
informatif sekali mengenai personal branding, apalagi melihat personal branding dari Kak Vivi sendiri begitu sangat menyala ya, Kak. Kita jadi, oh ternyata ada artinya gitu dari warna juga. Mm-mm. Kadang kan iya terkadang orang-orang tuh kalau masalah warna tidak terlalu memperhatikan begitu. Tapi ada sebagian juga dan salah satunya tuh Kak Vivi bener-bener, oh ternyata seberpengaruh itu loh warna sama branding kita. Mm-mm. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Vivi dan oke tuh Sobat Pro semua boleh dong kasih tepuk tangan untuk narasumber hebat kita. Bisa kasih reaction-nya? Atur nuhun. Sami-sami. Oke, karena teman-teman sepertinya sudah terlihat semangat antusias dan pertanyaan yang memupuk mengenai personal branding, kita akan membuka kesempatan sesi tanya jawab. Namun di sini untuk pertama Sobat Pro, saya akan memberikan 3 kesempatan untuk 3 penanya, yaitu untuk pertama kalian bisa menggunakan fitur Raisen tapi dengan hitungan dari saya. Dalam hitungan ketiga, kalian bisa langsung menekan tombol raise hand. Ada kan ya? Ya, tombol raise hand dan juga bisa menyebutkan nama dan domisili. Ingat, dengan menekan tombol raise hand, tapi dalam hitungan 1, 2, 3 dari saya. Oke? Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Terlihat di sini Kak Mirza tadi. Oke, boleh kepada Kak Mirza bisa langsung bertanya kepada Kak Vivi dengan menyebutkan nama dan domisili. Jangan lupa untuk on cam. Oke, terima kasih buat kesempatannya, Kamila. Perkenalkan, nama saya Mirza Syahriar dari Boyolali, Jawa Tengah. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau semisal nih kita lagi ngasih materi atau lagi ngomong di depan umum gitu kan, terus tiba-tiba kita tuh ngeblank, kita lupa sama materi kita. Nah, itu cara menyiasatinya biar nggak kelihatan ngeblanknya itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Boleh, Kak Vivi. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana caranya saat menyampaikan materi tidak terlihat ngeblank? Oke Kak Mirza. Cakap pertanyaannya. Hanya saja sekarang materi kita adalah personal branding ya, bukan public speaking. Iya. Tuh. Jadi masih di luar materi. Tapi jangan khawatir, nanti pasti akan dijawab. Kita coba mengutamakan yang tentang personal branding. Boleh Ya. Kak Mirza? Pasti dijawab nanti ya. Oke, bisa Ya. dipersiapkan kembali mengenai pertanyaannya ya Sobat Pro. Mengenai materi yang telah disampaikan oleh Kak Vivi. Boleh diturunkan dulu fitur Raisen-nya. Semangatnya sangat terlihat. Jadi, oke, boleh Sinyal diturunkan harus dulu. kuat ya, sinyalnya. Nah, sinyalnya harus kuat nih. Semangatnya juga harus kuat. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, Kak Henry. Kak Henry Pario. sertifikat Boleh langsung bertanya kepada Kak Vivi dengan menyebutkan nama dan domisili. Oh iya, sih. Orang itu aja pakai. Terus iki piye carane? Karo aku coba apa maning. Mas, ini buat Maaf Kak Henry, suaranya
kurang jelas. Iki sing awal sing di sing iki. Iki. Ini ada double ya, suara double nih pasti. Dasar rambut. Dasar rambut. Heeh. Kak Raisya, Audria, bisa dari operator mungkin dimatikan dulu mic-nya karena Kak Henry nggak kedengeran. Alah mulai sekolah gini gitu. Ngeprint halo. Awal apa ya? Atau Kamila bisa? Kak Henry, Kalau dari saya nggak bisa nih. Karena ada yang lain ya, open mic. oh, kalau begitu Kak Henry boleh bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Operator itu bisa itu, matikan mic-nya. Kasihan dia mau nanya. Kak Henry boleh di kolom chat diketikkan pertanyaannya. Oke. Oh, ini sudah ada, Kak. Bagaimana cara membangun personal branding yang menyenangkan, namun di lingkungan tersebut ada seseorang yang tidak saya sukai. Oke. Kak Henry, good pertanyaannya. Kak Henry, kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Ya, kalau Kak Henry fokus dengan seseorang yang tidak disukai tadi, kita bisa berkembang nggak? Kita bisa berkarya tidak? Kalau hanya memikirkan satu orang yang tidak kita sukai. Jadi di sini juga sama gitu. Ya, buat teman-teman yang lainnya juga, kita fokus sama diri kita sendiri. Jangan izinkan hal-hal yang tidak kita suka itu masuk. Kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita ngelihat nggak suka gitu ya, nggak suka sama orang lain itu, ih, anak ini lagi. Kita bad mood, mempengaruhi kita. Kita nggak jadi deh. Oga ah. Tuh. Itu kan jalanin Apa yang kita dapat? Nggak ada. Karena tadi udah nggak suka sama dia. Kita fokus sama diri kita sendiri. Jangan izinkan yang negatif masuk. Hanya kita yang bisa mengizinkan. Baik, buruk. Kalau nggak baik, kalau nggak masuk ke kita, ya kita tidak izinkan hal-hal itu masuk ke diri kita, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan mempengaruhi apapun. Apalagi hanya seseorang ya, seseorang tuh satu ya. Ya. Tuh. Udah, nggak usah difikirkan yang itu. Kak Henry fokus sama dirinya. Aku ingin menyenangkan. Kalau bisa, dia itu jadi senang ke Kak Henry. Oh, salah ya. Ini cewek apa cowok nih? Jangan-jangan. Tidak mendengarnya Kak Henry. Saya tidak mendengar suaranya. Teman-teman yang lain juga kan? Tuh. Sepertinya ada. Mungkin Kak Henry mau jadi kayak ini Mr. Bean, ini nggak kedengeran. Bagus Kak Henry ingin personal brandingnya ingin yang menyenangkan gitu. Dari diri kita, oke, keluarkan yang menyenangkan. Ya, kalau Kak Henry tanya, Kak Vivi ada nggak yang seperti ini? Ada seseorang yang tidak disukai sama Kak Vivi? Ada. Cuman saya tidak mengizinkan untuk masuk. Untuk saya pikirkan malahan. Jadi pertanyaan pula. Jadi kan ada di sini nih. Ada di kepalanya Kak Henry tuh. Enak bener orang itu. Jangan, Kak. Kita fokus sama diri kita sendiri. Nih, fokus di brandingnya. Ini selalu menyenangkan orang lain. Aku tanya. Nah, Ini kan enak ini kan menyenangkan bisa orang lain. salah. Kak Henry, Terus ini gimana? pinjam Kan salah. 100 dong. Kan Gitu. aku udah ngikutin ini nih. Enak salah? loh ini Kak Henry menyenangkan kan ya? Tuh. Kita fokus ya Kak Henry ya. Teman-teman yang lain juga kayak gitu. Kalau hal-hal yang negatif yang ada di hadapan kita,
ikutin ini kan. Pas Kak. Sesuai ini. Kita fokus sama diri kita sendiri. Kita fokus sama branding kita. Kita mau jadi apa sih? C-nya udah kecil, ini udah besar harusnya. Oh, Aman? emang harus persis. Ada C-nya tanggapan harus lagi Kak Henry, boleh di kolom chat? sama tadi contohnya. Tapi kalau misalkan kita udah keluar dari contoh nih, kita mau buat sendiri, itu terserah kan, nggak harus kayak gini kan? Nggak bisa ini mematikan Kak Raisya. Nggak, harus diikutin tutorial lah. Tapi kalau kita udah keluar dari kayak gini kan, misalnya kita mau buat sendiri. Dia lagi gitu, bercerita nggak tuh harus heboh ngikutin banget ya. gitu. Di C++ kan cuma template dari dia aja. Tutorial dari dia. Jadi apakah sudah Saya- terjawab pertanyaannya? Jadi kalau kita Mau mengganggu bikin peserta lainnya, lagi, iya. harus kayak gini juga. SD code juga kayak gini. Enggak mau biar kan ribet kan. Nggak bisa ya, dari operator nggak bisa ya. Tulis di bawah. Hostnya bisa harusnya. Di baris kedua itu. Gimana gimana? Ya, aku hapus Atau kemarin. mohon izin diinikan dulu, Gak apa-apa kok. Aku pengen belajar dari awal. outkan Terus dulu. baris kedua. Di baris kedua. Ngetik apa? Oh ini. Bisa? Musing. Kamila juga nggak bisa. Nggak bisa. Mematikan mic-nya. STD ya? STD. Kak Henry, aman? Bisa diterima jawaban saya? Oke, cakep. Jadi orang gila ya. Oke, walaupun ada gitu ya sesuatu yang mengganggu, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Oke. memang it's okay. Untuk pertanyaan kita cukupkan, dan ternyata sesi pertama saja tidak cukup ya untuk menampung semua pertanyaan dari Sobat Pro semua. Karena ada keterbatasan waktu, Kak Pipi. Tapi tenang Oke. aja. Sayang banget. Iya, Tenang tapi saja, tenang kenapa aja. nih? Ya? Kenapa? Kita suruh tenang, kenapa nih, kenapa nih? Iya, tenang aja karena pertanyaan yang ada dalam benak kalian itu bisa kalian salurkan. Nanti di grup akan ada forum Q&A yang bisa kalian gunakan untuk menyalurkan pertanyaan kalian, dan nanti akan langsung dijawab oleh Kak Pipi. Siap, semua pertanyaan ya. Boleh, yang tadinya nggak mau bertanya, ternyata kalau open mic malu nih, boleh diketik nanti di grup ya. Saya akan jawab. Aman, semuanya terjawab insya Allah. Ya, aman banget. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Pipi atas jawabannya yang sangat memukau sekali, menginspiratif, memotivasi, dan juga terima kasih kepada penanya karena telah memberikan pertanyaan yang sangat begitu memberikan insight kepada kita semua. Nah, ada sedikit pengumuman tambahan. Mohon izin, Sobat Pro semua. Untuk peserta paling aktif di komunitas Sahabat Pro Indonesia jatuh kepada Kak Pramudia Fikri Wildani. Bagi yang bersangkutan bisa menghubungi admin. Lalu, karena terlihat Sobat Pro nampak sangat bersemangat sekali, maka kita akan memilih peserta terbaik pada kelas Pro batch ke-20. Nah, ini dipilihnya oleh Kak Pipi langsung nih. Boleh Kak Pipi memilih salah satu dari peserta Sobat Pro pada kelas Pro kali ini. Oke, saya pilih yang lagi kelihatan giginya. Kak Henry. Langsung ya dilebarin. Tadi sebenarnya yang lainnya juga dapat kesempatan sebenarnya kan bertanya Iya. karena keterbatasan waktu, Masya Allah. Oke, kita kasih kesempatan untuk Kak Henry ya semuanya ya. Oke, Kak Henry, tunggu ya. Nanti akan dihubungi oleh admin dari Minpro. Nah, teman Sobat Pro semua, untuk informasi selanjutnya, sertifikat untuk seluruh benefit akan dikirimkan melalui nomor pribadi yang sudah dicantumkan. Dan paling lambatnya itu 1 kali 24 jam. Jadi mohon bersabar,
karena ini juga akan secepatnya ada di genggaman kalian. Lalu juga nanti akan ada challenge berhadiah nih, jangan lewati nih. Lihat nanti di Instagramnya Influence Speak Pro dan sahabat semua bisa langsung mengerjakan dan pastikan sudah memfollow nih. Jangan lupa di follow dulu. Baik, sebelum saya tutup kelas pro ini, kita ada sesi dokumentasi dulu. Silakan kepada Sobat Pro semua untuk menyalakan kamera. Bisa dibantu dengan operator? Oke, gaya pertama, boleh dong Kak Vivi kasih rekomendasi gimana nih? Baru cinta kan? Oh, oke. Sudah. Lanjut lagi Kak, kita bikin 3 dokumentasi. Yang kedua apa nih? Oh, oke. Yang kedua, karena di situ kan tertulis ya, Vivi ceria, jadi apa dong kayaknya begini ya? Gaya sesuai Enggak. brandingnya gitu. Enggak ya? Oh, Enggak apa-apa, oke. enggak apa-apa. Giginya lubang enggak apa-apa, kan kelihatan. Ayo, hitung. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Lagi. Komputer sudah. Oke. Satu lagi. Satu lagi, ini yang Gimana biasa. nih? Yang Yang biasa. biasanya dipakai itu. Oh. Si paling ceria sih Kak kalau gini. Demen banget nih. Nggak tahu kenapa. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk gaya yang super lucu. Kalian lucu banget. Sobat Pro, alhamdulillah kelas Pro kita pada malam ini sudah selesai. Tapi sejujurnya saya masih kangen sama Kak Vivi dan juga Sobat Pro semua. Masih senang. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Kak Vivi untuk menyampaikan closing statement. Oke, teman-teman Sobat Pro, personal branding itu tidak bisa kita lakukan ujuk-ujuk, tapi perlu proses, ya, perlu konsisten dan keikhlasan kita, gitu. Jadi sekali lagi bukan ujuk-ujuk, tapi terus kita lakukan konsisten tadi. Yang konsisten itu memang sangat berat sebenarnya, tapi harus kita lakukan untuk personal branding kita. Untuk mengerucutkan sebenarnya kita mau jadi siapa, mau dikenal sebagai siapa. Begitu. Tetap semangat. Semoga setelah ini bisa menemukan personal brandingnya, brandnya masing-masing untuk tadi menjual diri, dikenal orang, bermanfaat, dan lain-lain tadi tujuannya. Oke? Semangat! Oke. Sedikit hukuman dari saya bahwa memang personal branding ini tuh penting banget dan juga bagaimana cara kita menampilkannya itu bisa melewati dari media sosial dengan memposting apa yang sering kita lakukan, apa kebiasaan kita untuk memperlihatkan oh Anda seperti itu. Nah, dan juga yang bisa kita lakukan itu maksudnya dengan sederhananya itu kita bisa menggunakan warna apa sih yang identik dengan diri kita sendiri, gaya apa sih yang
selalu kita tonjolkan karena kan ada dua ya, yang disengaja dan juga disengaja. Tidak disengaja. Oke, demikian apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita atas pemaparan yang sangat bermanfaat kepada Sobat Pro yang telah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga sahabat Pro bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh narasumber hebat kita. Saya berharap semoga sahabat Pro semua bisa membangun personal branding baik itu secara berkala, maksudnya sederhana ataupun profesional. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Selama memandu kelas ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.